Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rani, Merlin KTP ST MSI PhD. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama presentasi nanti terdengar suara-suara bising di sekitar saya. Saat ini saya sedang berada di pelabuhan sehingga kondisi lingkungan yang cukup ramai sehingga mungkin akan ada suara dari aktivitas di sekitar saya. Saya mohon pengertiannya atas kondisi tersebut. Dan juga perkenalkan, nama saya Astafani Komunika Menun dengan NIM 2408100061 dari kelas 13 F2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi variabel yang telah dibahas oleh kelompok kami, yaitu cyber aggression, dalam mata kuliah konstruksi alat ukur. Presentasi ini saya sampaikan sebagai bentuk pemenuhan tugas ASN 6. Pendahuluan perkembangan internet telah mengubah cara pandang manusia berkomunikasi saat ini. Komunikasi menjadi lebih mudah tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Namun di balik manfaat tersebut terdapat beberapa dampak negatif. Salah satunya adalah meningkatnya perilaku cyber aggression, yaitu perilaku agresif yang dilakukan melalui media sosial digital. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan adaptasi terhadap cyber aggression Technology Questionnaire atau CATQ untuk mengukur perilaku cyber aggression pada mahasiswa Indonesia. Landasan teori yang digunakan berasal dari Contemporary Typology of Violence yang dikembangkan oleh Howard dan Richard pada tahun 2011. Selanjutnya, teori tersebut dikembangkan oleh Runison dan rekan-rekannya pada tahun 2017 menjadi Cyber Aggression Technology Questionnaire atau CATQ. Melalui teori ini, perilaku agresi di dunia maya dapat dipahami berdasarkan motivasi serta cara seseorang mengenali perilakunya. Dalam teori ini, terdapat dua dimensi utama, di mana dimensi pertama adalah tujuan motivasi, yaitu apakah seseorang melakukan agresi karena ingin menghindari sesuatu atau memperoleh kepuasan tertentu. Dimensi kedua adalah kontrol regulasi diri, yaitu apakah perilaku tertentu dilakukan secara impulsif atau direncanakan. Kombinasi kedua dimensi tersebut menghasilkan beberapa tipe cyber aggression yang berbeda sehingga dapat membantu memahami motif seseorang ketika melakukan agresi di media sosial. Dimensi dan skala CATQ. Pada bagian ini ditambahkan dimensi yang terdapat pada Cyber Aggression Technology Questionnaire. Dimensi-dimensi tersebut menjadi dasar penyusunan indikator pada alat ukur yang digunakan oleh kelompok kami, sehingga setiap aspek cyber aggression dapat diukur secara sistematis. Bagian blueprint. Instrumen asli CTAQ memiliki 29 item, yang mencakup 12 indikator perilaku. Setelah diproses dan diadaptasi dan dianalisis, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan 25 item. 4 item dieliminasi, yaitu nomor 16, 18, 25, dan 27, agar kualitas instrumen menjadi lebih baik. Alasan eliminasi item yang pertama, item nomor 18 dan 27 itu dieliminasi karena pernyataannya sudah terwakili oleh item lain yang memiliki kualitas yang lebih baik. Sedangkan item nomor 16 dan 25 itu dieliminasi karena menggunakan bentuk kalimat negatif atau unverbal. Sehingga kelompok kami memilih untuk mempertahankan seluruh item dalam bentuk variabel agree, lebih mudah dipahami oleh agree yang akan lebih mudah dipahami oleh responden. Setelah proses tersebut, aspek rec terdiri dari 8 item, revert terdiri dari 6 item, reward terdiri dari 6 item, dan recreation terdiri dari 5 item. Pengumpulan data dan metodologi lapangan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan Google Form pada tanggal 29 April hingga 2 Mei 2026. Instrumen menggunakan skala Likert 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak sesuai hingga sangat sesuai. Semua item bersifat variabel sehingga sangat tinggi resiko yang diperoleh responden, semakin tinggi juga pula tingkat cyber aggression yang dimiliki. Responden penelitian merupakan mahasiswa aktif
sebagai digital native. Hasil validasi dan rehabilitasi. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi Jamovi. Untuk uji validasi digunakan item res collection dengan batas minimal 0,30. Hasil menunjukkan bahwa seluruh yaitu 25 item dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi di antara 0,514 hingga 0,807. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas menggunakan Corebridge Alpha. Hasil yang diperoleh ada 0,961 yang menunjukkan bahwa alat ukur memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi sehingga dapat dipercaya dan dapat digunakan. Berdasarkan hasil adaptasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penerjemahan dan penyesuaian instrumen berhasil mempertahankan konsep utama dari teori quadripartite typology of violence. Selain itu, seluruh item yang diperoleh memiliki kualitas yang baik sehingga memenuhi syarat sebagai alat ukur psikologi. Nilai reliabilitas sebesar 0,961 menunjukkan bahwa instrumen yang memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, instrumen dengan 25 item variabel ini layak untuk digunakan mengukur cyber aggression dalam konteks akademik maupun penelitian di Indonesia. Hasil ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program intervensi psikologis yang berkaitan dengan perilaku agresi di dunia digital. Daftar pustaka. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jurnal ilmiah dan buku psikologi, diantaranya karya Hogwarts dan Richard, Ronis dan rekan-rekan, Aswar, serta beberapa peneliti terbaru mengenai cyber aggression dan adaptasi TTAQ. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai variabel cyber aggression. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rani Merlisa Fitri, ST, MSI, PhD atas waktu dan perhatiannya serta kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai materi yang dipaparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.